Halo semuanya, selamat datang di pembahasan spesial kita kali ini. Coba kita jujur sebentar deh, seberapa sering sih kalian duduk, niatnya udah bulet banget mau belajar, 5 menit kemudian malah asyik nge-scroll media sosial sampai lupa waktu? Atau mungkin kalian sering banget terjebak sistem kebut semalam pas mau ujian? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Kita semua pasti pernah ngalaminnya. Jujur aja, mahasiswa modern sekarang ini emang lagi menghadapi krisis fokus yang bener-bener nyata. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak lagi tenggelam di lautan informasi, tapi anehnya justru ngerasa kelaparan akan kebijaksanaan? Ini tuh semacam titik buta kita di era modern ya. Kita sering banget ngejar yang namanya kepuasan instan. Maunya dapat jawaban kilat dari internet. Tapi ujung-ujungnya kita malah ngerasa kosong, stres, dan kewalahan sendiri sama semua distraksi digital itu. Padahal kita punya akses ke semua pengetahuan di dunia, cuma lewat genggaman tangan, tapi kenapa ya rasanya susah banget buat benar-benar paham maknanya? Coba deh kita bandingin sebentar. Di satu sisi, kita terjebak dalam apa yang kita sebut distraksi abad 21. Ini rute yang gampang dan paling sering diambil orang sekarang. Maunya hasil secepat microwave, lewat konsumsi pasif dan kepuasan instan. Tapi di sisi lain, kita punya fokus dari 11 abad lalu. Orang-orang hebat zaman dulu itu justru merangkul proses yang sulit dan panjang. Mereka ngelakuin kerja mendalam, berpikir kritis, dan punya kesabaran ekstra. Perbedaan ini bukan cuma soal gaya hidup loh, tapi soal gimana kita bisa ngubah sebuah informasi mentah jadi kebijaksanaan sejati. Masuk ke bagian pertama kita, mentor lintas zaman, sosok hebat Ibnu Sina. Kira-kira siapa sih sosok hebat ini? Beliau ini bukan sekedar tokoh sejarah berdebu dari abad ke-11 ya. Ibnu Sina itu seorang polimatik sejati yang berhasil nulis lebih dari 450 karya di berbagai bidang. Bayangin, dari kedokteran, filsafat, psikologi, sampai astronomi. Gila banget kan? Dan ini bukan cuma soal bakat alam bawaan lahir. Angka ini ngebuktiin kalau beliau adalah otoritas tertinggi dalam hal produktivitas luar biasa dan kedisiplinan intelektual tanpa henti. Pola pikir beliaulah yang jadi obat penawar paling pas buat ngatasin krisis distraksi kita hari ini. Poin paling krusial dari beliau itu simpel banget. Waktu adalah aset kalian yang paling berharga. Ibnu Sina benar-benar yakin kalau waktu kita di dunia ini tuh terbatas banget. Setiap menit yang kalian buang buat hal-hal nggak bermakna, ya kayak terjebak ngeliatin layar HP terus-terusan, itu sebenarnya lagi ngehancurin potensi kalian sendiri buat jadi orang hebat. Beliau nggak pernah nunda-nunda pekerjaan, dan selalu jadiin belajar sebagai prioritas utama. Sekarang kita masuk ke bagian 2, merawat tanaman proses belajar. Terus gimana sih caranya ngebangun disiplin belajar jangka panjang di tengah gempuran distraksi? Jawabannya, berhenti nganggap ilmu itu kayak file yang bisa di-download instan. Bayangin aja kalian lagi ngerawat tanaman. Pertama, kalian harus menanam benih. Ini adalah rasa ingin tahu dan pemikiran kritis kalian. Jangan telan informasi mentah-mentah, bertanyalah. Kedua, menyiram rutin. Kalian nggak bisa kan nyiram benih pakai seember air semalam sebelum ujian? Tanaman bakal mati. Butuh tetesan air yang konsisten tiap hari. Itulah kedisiplinan. Dan ketiga, memangkas daun. Ini melambangkan refleksi harian atas kegagalan kita, buang bagian yang buruk supaya kita bisa terus tumbuh makin kuat. Buat Ibnu Sina, proses itu jauh lebih penting daripada hasil akhirnya. Beliau nggak tiba-tiba bangun tidur langsung jadi ilmuwan jenius kok. Beliau ngabisin waktu bertahun-tahun cuma buat baca, meneliti, dan bereksperimen. Ini ngajarin kita satu hal penting. Kita harus belajar buat jatuh cinta sama perjalanannya, bukan cuma terobsesi sama nilai atau hasil akhir yang instan. Jadi rahasia di balik prosesnya apa aja nih? Pertama, jangan pernah berhenti belajar, di umur berapapun kalian sekarang. Kedua, jangan pernah nerima informasi secara buta, tanpa diuji sendiri. Dan yang paling esensial, lakuin refleksi diri secara mendalam tiap hari. Coba tanya ke diri sendiri. Apa ya yang aku pelajari hari ini? Tadi aku gagal di mana ya? Gunakan setiap kesalahan itu sebagai batu loncatan supaya kalian bisa jadi lebih tajam besok harinya. Lanjut ke bagian 3. Ini nggak kalah penting. Keseimbangan, pikiran, tubuh, dan jiwa. Ibnu Sina tuh selalu ngingetin kalau kalian terus-terusan maksa diri buat belajar demi ambisi tapi lupa sama kesehatan, itu resep paling ampuh buat hancur. Kita pakai analogi sederhana aja deh. Bayangin sebuah bangku dengan 3 kaki. Satu kaki itu pikiran kalian, kaki kedua itu tubuh fisik, dan kaki ketiga itu jiwa. Kalau kalian cuma fokus ngasah pikiran tapi cuek sama tubuh kayak kurang tidur atau makan sembarangan dan lupa sama jiwa atau tujuan moral kalian, ya bangku itu bakal oleng dan akhirnya pasti ambruk.
Dan itulah definisi dari keseimbangan sejati. Sebuah pemahaman kalau kesehatan fisik tuh secara langsung ngebantu pikiran kita jadi lebih tajam, sementara kompas spiritual dan moral yang ngarahin dua-duanya. Kalau kita abai sama keseimbangan ini, yang mana sering banget terjadi di era modern, itu alasan utama kenapa banyak banget orang yang ngerasain stres parah, burnout, dan ngerasa hampa. Sekalipun prestasi akademis mereka tuh udah setinggi langit. Bagian 4 nih, buat kalian yang suka baca, aksi nyata bukan sekedar teori. Gini ya, punya ribuan buku atau referensi itu bakal percuma banget kalau kalian nggak berani mempraktikannya di dunia nyata. Coba deh kita lihat perbedaannya. Pembelajar yang pasif itu biasanya cuma ngumpulin fakta demi ego doang, hafal teori, tapi takut banget sama yang namanya kritik dan kegagalan. Beda ceritanya sama individu hebat, mereka selalu ngambil aksi nyata, mereka ngubah kebiasaan sehari-hari, berani ngambil langkah pertama biarpun berisiko, dan yang paling penting, fokus mereka bukan cuma sukses buat diri sendiri, tapi gimana bisa ngasih manfaat buat orang lain. Intinya, ilmu tanpa tindakan tuh ibarat teori kosong aja. Nggak akan ngubah dunia sama sekali. Bahkan kecerdasan yang nggak dieksekusi atau yang nggak dibarengi sama moral yang baik, itu malah bisa jadi bahaya loh. Kebijaksanaan sejati itu adalah saat kalian tahu gimana, kapan, dan buat tujuan baik apa ilmu tersebut harus dipakai di dunia nyata. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, bangun warisan abadi Anda. Kalian tahu nggak? Tujuan akhir Ibnu Sina tuh sebenarnya nggak pernah cuma sekedar pengen dipandang pintar, dapat gelar, atau cari ketenaran. Target utamanya adalah ninggalin dampak positif yang bakal terus abadi buat umat manusia. Gimana caranya? Gampang. Bagiin ilmu yang kalian punya dengan bebas, bantu orang di sekitar kalian supaya ikut tumbuh dan sukses, bertindaklah dengan berani biarpun harus beda dari arus utama, dan jadikan proses belajar itu sebagai petualangan seumur hidup kalian. Kehebatan sejati itu murni diukur dari seberapa besar kalian ngebantu orang lain. Dan warisan Ibnu Sina tuh abadi karena dedikasinya dalam mengajar, menyembuhkan, dan menginspirasi kita semua lintas generasi. Nah, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau nantang kalian semua nih. Warisan kayak apa sih yang lagi kalian bangun hari ini? Jangan sampai potensi luar biasa di dalam diri kalian itu hangus gitu aja cuma gara-gara distraksi. Yuk, stop nge-scroll layar tanpa tujuan, ambil satu langkah kecil yang disiplin hari ini juga. Terapkan ilmu yang kalian punya, dan mulailah ngebangun warisan abadi kalian sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan seru kita kali ini. Sukses terus dan sampai jumpa.